Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ujian harian 1 ya, terkait hakikat dan peran ilmu kimia, serta keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Dimana kemarin sudah dilakukan ujian harian, ada beberapa yang mendapatkan nilai sempurna, dan juga beberapa yang masih kurang maksimal. Gitu. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait jawaban yang benar seperti apa. Mohon disimak. Pertama, di sini adalah calon ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Ini jawabannya yang karena ada beberapa juga yang masih menjawab terkait struktur dan susunan materi saja gitu ya, atau struktur, susunan dan sifat materi antara A dengan B. Benar, ini salah. Jadi ini itu lengkap ya, ada struktur, susunan, sifat, perubahannya, dan energi yang menyertainya. Jawabannya ini hampir semuanya sudah benar. Yang kedua, di sini ada ilmu kimia sangat penting untuk dipelajari dalam segala bidang karena disebut dengan central science atau pusatnya ilmu sains gitu ya. Nah, isi pernyataan yang tidak benar yang perlu di-highlight ini tidak benar karena kebanyakan terkecoh dengan pernyataan yang benar. Ada yang menjelaskan ilmu kimia digunakan untuk menjelaskan yang lainnya, ya ini benar. Ilmu kimia ada di sekitar kita, ya ini juga benar gitu. Walaupun kayaknya nggak masuk akal dengan central science gitu. Padahal masuk akal gitu ya, masuk logika. Ilmu kimia ada di sekitar kita, ya benar gitu karena dia pusatnya ilmu sains gitu ya. Terus ilmu kimia ini mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. Nah, ini yang salah gitu ya, karena tidak semuanya, walaupun dia central science, tidak semuanya orang menyukai ilmu kimia gitu. Dan tidak semua orang juga senang ketika mempelajari ilmu kimia. Maka jawabannya yang benar adalah yang C, karena tidak benar gitu ya. Itu juga ilmu kimia dapat membantu kita lebih berhati-hati, ya benar, karena mereka di central science, semua di hidup ini ilmu sainsnya bermuara di ilmu kimia gitu. Dan membantu kita memahami fenomena alam. Itu betul. Jadi perlu disimak baik-baik ya ketika mengerjakan soal-soal kimia. Lalu ilmu kimia yang berguna untuk menyelesaikan masalah global. Nah, ini juga masih banyak yang salah nih. Masih ada yang menjawab untuk pertanian, terus peralatan listrik, atau peralatan pabrik gitu ya. Nah, ini semuanya salah. Walaupun memang termasuk dengan modern, masuk masalah global gitu ya. Masalah global ini artinya mendunia. Ketika semua, karena ketika dia pertanian, tidak semua dunia ini ada yang bertani gitu ya. Peralatan listrik masalah global memang, tapi tidak semuanya peralatan listrik itu menjadi masalah mendunia gitu ya. Sekarang masalah global yang mendunia itu kan produksi bahan bakar. Jadi kita juga harus mampu ketika menjawab soal kimia, memang diuji literasi kimianya ya gitu. Literasinya dalam arti bacaannya selama ini seperti apa gitu. Pengetahuan umum seperti apa. Jadi ketika masalah global itu artinya mendunia semua gitu ya, mendunia. Peralatan pabrik tidak semuanya dunia ada pabrik gitu. Mungkin ada negara-negara kecil di sana yang dia masih tidak punya pabrik seperti itu kan. Maka untuk menyelesaikan masalah global, masalah yang mendunia gitu, itu adalah produksi bahan bakar. Yang keempat, ada peran kimia juga dimanfaatkan untuk teknologi modern. Nah, ini juga patut kita garis bawahi di teknologi modern ya. Teknologi ini biasanya berbasis dengan IT. Dengan kalau ada teknologi gitu ya, berarti dengan IT, HP, laptop gitu ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang banyak sekali yang menjawab tentang peralatan listrik. Terus ada juga peralatan kapal gitu, karena mungkin modern ya, concern kan modernnya. Tapi semua ini juga modern, peralatan rumah tangga juga ada yang modern gitu. Tapi kita melihat teknologi. Teknologi itu lebih ke apa sih? Ke IT, ke handphone, ke smartphone gitu ya, ke komputer, ke laptop. Karena teknologi itu seperti globalisasi, dia terus berjalan. Ketika peralatan kapal ini sudah ada sebenarnya sejak dahulu, peralatan mobil juga gitu ya. Walaupun memang sebenarnya membutuhkan teknologi, tapi teknologi ini lebih kepada alat listrik juga gitu ya, teknologi. Tapi lebih kepada yang kita gunakan sehari-hari, teknologi itu seperti apa. Termasuk peralatan komputer. Memang agak rancu ya,
di sini memang Ibu juga mengasih nilainya lebih besar karena ada beberapa juga yang ternyata benar menjawabnya peralatan komputer. Berarti diuji lagi bacaannya dan ketelitiannya. Jadi harus hati-hati dalam menjawab kimia. Yang kelima, interaksi kimia dalam tubuh manusia. Nah, ini juga tubuh manusia. Terus ada sistem pencernaan, pernapasan, ekspresi, bla bla bla, reproduksi ya, hormon, sistem saraf, dan akhirnya ada ke bidang farmasi, obat-obatan. Jadi banyak yang ada juga yang menjawab terkait hukum, ada yang menjawab juga lingkungan. Padahal sudah jelas-jelas kalau seperti ini adalah jawabannya ke kesehatan karena dia obat-obatan, ya sistem pencernaan. Ya, apalagi obat-obatan itu termasuk banyak mengandung senyawa kimia. Dan yang keenam, ada contoh peranan kimia yang berperan dalam bidang teknologi, sama teknologi. Nah, di sini banyak juga yang menjawab pembuatan pupuk dengan jumlah banyak. Nah, di sini memang teknologi gitu. Ketika jumlah banyak, ketika ingin membuat pupuk dengan jumlah banyak gitu ya, dibutuhkan teknologi. Tapi di sini ada pilihan juga pembuatan microchip komputer. Nah, microchip komputer ini, komputer tadi termasuk dengan bidang teknologi dan apalagi microchip ini sering ada di SIM card HP ya, SIM card HP, terus di KTP, terus di kartu-kartu lainnya gitu ya yang ada microchipnya ini termasuk bidang teknologi. Jadi kimianya di mana ini? Logam silikon. Logam silikon ini termasuk ilmu kimia gitu ya, maka jawabannya yang ketujuh ada segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dan ini juga masih ada yang salah, masih ada yang menjawab susunan materi gitu ya. Padahal yang benar adalah materi. Karena ini kan maksudnya pengertian ya, bisa dibaca kembali. Kemudian yang bukan termasuk bentuk materi. Nah, ini juga banyak sekali yang lumayan salah ya, banyak di sini. Di sini kan bukan termasuk materi. Unsur termasuk penggolongan materi, senyawa termasuk, campuran juga, poloid juga. Yang benar adalah memang B, golongan itu bukan termasuk bentuk materi ya, golongan tuh ya golongan itu golongan. Karena di sini bentuk materi itu ada campuran. Apakah poloid termasuk bentuk materi ya? Untuk campuran ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada larutan, terus ada suspensi, dan yang terakhir ada poloid. Jadi jawabannya yang B. Nomor 9, zat berikut ini yang tidak termasuk unsur. Tidak termasuk unsur, jadi memang harus menjawabnya kemarin tuh harus menjawab dengan teliti ya, karena di sini tidak termasuk unsur adalah, nah string ini termasuk unsur, dia adalah Zn atau biasanya disebut dengan besi ya. Sen Zn, natrium itu Na, emas itu Au, dan karbon itu C. Ketika baja ini baja ini kan campuran ya. Baja ini campuran. Jadi baja itu tidak termasuk unsur karena unsur ini merupakan zat tunggal. Maka kita bisa jawabnya adalah yang tidak termasuk unsur adalah D, baja. Ini juga Ibu ngasihnya nilai poinnya besar karena menguji kalian ya, tapi ternyata ada juga yang banyak juga yang betul gitu jawabannya. Berarti sudah paham. Oke, sifat materi dapat dibedakan menjadi, nah ini sifat-sifatnya. Materi ada dibagi menjadi 2 golongan. 2 golongan. Nah, di sini ada ketika satu golongan ini tersebut dengan sifat ekstensif dan intensif. Kemudian ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, ini satu golongan. Maka jawabannya adalah semua benar. Karena termasuk sifat-sifat materi. Ini berdasarkan jumlahnya ya, bergantung dengan jumlah atau tidak. Terus sifat fisika kimia seperti apa itu ada 4 jadi sifat materi itu. Nomor 11, sifat yang diamati akibat perubahan suatu materi menjadi materi lain. Jadi dia berubah ya.
menjadi materi lain gitu. Nah, ketika suatu materi menjadi materi lain ini juga termasuk suatu pengertian, yaitu artinya sifat kimia. Karena sifat fisika itu hanya berubah wujud, Sifat materi tidak ada sifat materi. Terus sifat ekstensif, ada juga yang menjawab ini ya, sifat ekstensif sama sifat unsur. Kebanyakan sifat ekstensif ini adalah sifat yang bergantung dengan jumlah gitu. Makanya bergantung dengan jumlah. Nah, di sini kan suatu pengertian aja sebenarnya, sifat kimianya gitu ya. Juga perlu dibaca kembali, dicermati. Kemudian nomor 12, contoh dari sifat intensif. Intensif ini tadi artinya adalah bergantung, tidak bergantung ya, tidak bergantung jumlah. Ya, tidak bergantung dengan jumlahnya sifat intensif. Nah, di sini kita bisa lihat masa buah-buahan. Pasti dong beratnya gitu ya, beratnya. Masa kita juga disebut dengan berat. Bergantung dong dengan jumlah gitu ya. Volume juga sama, bergantung dengan jumlah. Berapa volumenya? Mililiter, itu kan jumlah. Kemudian daya hantar listrik. Oh iya, misalnya bergantung dengan jumlah, misalnya sekian volt gitu ya, sekian ampere, tapi jumlahnya itu tidak bisa terhitung. Itu seberapa harus dengan alat gitu ya, tidak bisa juga dilihat dengan kasat mata. Oh, listriknya misalnya 1 volt gitu. Tidak bisa, maka ini termasuk dengan sifat intensif gitu. Nah, apakah berat badan termasuk dengan sifat intensif? Iya. Tidak tidak bergantung dengan jumlah ya sifat intensif, berarti dia ekstensif gitu. Karena ini berat badan gitu. Terus jumlah partikel atom, walaupun kita tidak bisa melihat partikel atom, tapi di sini ada kata jumlah, berarti dia tergantung dengan jumlah karena bisa dihitung gitu, bisa diamati. Maka contoh dari sifat intensif adalah dari hantar listrik. Contoh yang lainnya seperti apa lagi? Tidak tergantung dengan jumlah. Molaritas seperti ya, itu ekstensif. Intensif tidak bergantung dengan jumlah itu seperti daya hantar listrik, terus aliran listrik gitu ya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya. Tidak bisa juga dilihat dengan kasat mata ya jumlahnya gitu. Oke. Kemudian nomor 13, pisang yang didiamkan pada suhu kamar lama-kelamaan akan mengalami perubahan warna dan terjadi proses pembusukan. Nah, ini juga hampir terkecoh juga ya gitu. Ada yang menjawab perubahan warna karena di sini ada tulisan perubahan warna. Terus ada perubahan struktur karena dia mengalami pembusukan gitu ya. Ada juga yang menjawab terkait perubahan fisika. Nah, ini sebenarnya salah mereka berpikir ya. Karena yang benar adalah perubahan kimia. Selama perubahan kimia, tari pisang menjadi materi lain mengalami perubahan warna. Adanya proses pembusukan, dia tidak menjadi pisang lagi dong kalau udah busuk ya. Itu dia menjadi materi yang lain gitu. Maka jawabannya adalah perubahan kimia. Perkaratan, pembusukan itu termasuk dengan proses perubahan kimia. Yang keempat ada contoh peristiwa perubahan fisika. Perubahan fisika ini, tadi kalau perubahan kimia itu berubah gitu ya, fisika ini dia wujudnya aja yang berubah wujud. Wujudnya berubah. Jadi yang tadinya dia air menjadi beku, dia sebenarnya kalau mencair air lagi kan, berarti hanya wujudnya aja yang berubah gitu. Terus misalnya lagi ya, perubahan fisika itu misalnya yang berubah wujud tuh seperti susu dibekuin juga itu termasuk misalnya kapur barus itu kan dia kapur barus itu padat ya, terus tiba-tiba mengecil menjadi gas. Nah, ketika menjadi gas ini menjadi materi lain nggak? Tidak, dia tetap kapur barus, dia tetap wangi gitu kan. Itu hanya berubah wujud. Tuh, itu contoh perubahan fisika. Maka di sini adalah es mencair. Perkaratan, pembakaran sampah yang tadinya plastik terus tiba-tiba menjadi abu, itu perubahan kimia karena ada materi lain berubah. Ya, tidak bisa lagi abunya menjadi sampah gitu ya, menjadi plastik sampah, itu tidak bisa gitu.
Terus fotosintesis daun, apakah termasuk perubahan kimia? Iya, betul. Karena dia tidak bisa lagi yang tadinya fotosintesis daun itu menghasilkan gula ya, makanan, misalnya buah-buahan, terus tiba-tiba buah-buahan itu kembali lagi, misalnya kembali menjadi daun. Nah, itu kan tidak bisa. Terus fermentasi susu juga sama, perubahan kimia. Jadi di sini perubahan fisika hanya es mencari. Kemudian yang ke-15 itu ada reaksi antara NaCl. NaCl ini merupakan garam dapur, ya, garam dapur bubuk yang padat dengan air menghasilkan suatu jenis materi yang tidak dapat dibedakan lagi. Artinya tidak dapat dibedakan lagi berarti di sini sudah jadi satu ya. Kita nggak bisa membedain mana nih garam, mana nih airnya. Maka jawabannya adalah larutan. Karena larutan itu bukan termasuk tidak bisa dibedakan lagi, udah menjadi larut ya. Kemudian nomor 16 ada campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, larutan ini kan dia heterogen, homogen ya. Homogen, artinya dia jadi satu, dan bisa dibedakan lagi. Nah, suspensi ini termasuk dengan dia suspensi itu termasuk dengan ini ya, ketika dia homogen. Suspensi itu ya, suspensi itu dia homogen. Tapi masih bisa dilihat perbedaannya. Nah, campuran itu kan ada tiga ya tadi. Ada larutan, suspensi, dan poloid. Ketika di antara keduanya ya, hanya poloid. Gitu. Jadi di antara, ini pernah dijelaskan juga, baca kembali bisa. Kemudian 17, manfaat ilmu kimia dari kegiatan bersepeda. Nah, ini juga banyak sekali yang salah ternyata di sini. Berikutnya bukan. Yang bukan manfaat ilmu kimia saat bersepeda. Batang alloy atau logam campuran sebagai kerangka sepeda. Iya, benar dia. Karena di sini ada campuran ilmu kimia ya, logam. Gas oksigen. Oksigen itu ilmu kimia? Ya tentu itu. Terus keringat hasil ekskresi metabolisme tubuh. Apakah iya? Nanti kita bahas lagi. Plastik sebagai bahan utama pedal sepeda? Iya, plastik. Di sini ada bahan kimia. Bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, keringat hasil ekskresi metabolisme tubuh ini juga termasuk ya, karena ketika kita bersepeda kita berkeringat gitu. Jadi ada bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kita kan lagi membahas tentang sepeda, ya kan? Nah, makanya saat bersepeda yang bukan adalah jawabannya ya, karena bensin, dengan sepeda pakai bensin. Dan kan kendaraan bermotor, kita sedang membahas dan sepeda. Nah, ini juga banyak yang terkecoh. Jadi hati-hati, jangan dilihat hanya manfaat ilmu kimianya langsung dicari apa. Tapi dibaca lagi soalnya baik-baik. Kemudian nomor 19, berikut ini yang tidak termasuk hal yang harus dipahami sebelum melakukan eksperimen percobaan ilmiah. Ya, tidak termasuk. Nah, di sini kita udah mulai banyak yang salah ya. Pertama, masalah yang akan dipecahkan. Iya, kita harus tahu dulu ketika kita mau bereksperimen, masalah apa yang mau kita lakukan, yang mau kita pecahkan. Tujuan penelitian, nah iya kita harus paham tujuan penelitian kita seperti apa, tujuan eksperimen kita seperti apa. Terus tingkat kesulitan penelitian, nah ini yang bukan, karena untuk apa kita mengetahui dulu, kan kita mau meneliti, kita juga belum tahu ini sulit atau enggak. Sulit untuk orang lain belum tentu sulit untuk kita gitu ya. Begitu juga sulit bagi kita belum tentu untuk orang lain. Maka tingkat kesulitan penelitian ini tidak termasuk yang harus dipahami ketika melakukan percobaan. Hipotesis atau jawaban sementara, ya ini juga penting karena kita harus mengetahui ya apakah eksperimen kita ini sebelumnya kalau membuktikan teori, jawaban sementaranya akan seperti apa. Misalnya, contoh kecilnya kita akan menimbang beras, itu kan eksperimen juga ya, gitu. Nah, ketika menimbang beras, kita harus tahu ini berasnya
akan berat dengan ketika berasnya banyak akan berat, atau ketika dia banyak akan ringan. Kita harus punya jawaban sementara tuh biar tahu, oh kayaknya ini mah banyak pasti jawabannya berat gitu. Nah, ketika diteliti jawabannya ringan, nah itu kan di situ kita analisis kembali, itu namanya hipotesis gitu ya. Terus variabel penelitian juga ya, artinya variabel ini subjeknya, objeknya apa yang mau diteliti, itu namanya variabel gitu ya. Nah, makanya di sini yang jawabannya adalah tingkat kesulitan penelitian. Oke, nomor 19. Langkah pertama saat ingin membuat karya ilmiah menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah sama seperti tadi ya. Langkah pertamanya, apakah membuat jawaban dulu, membuat hipotesis? Tidak ya. Membuat rumusan masalah. Rumusan masalah artinya apa yang mau saya timbang, apa yang mau akan saya lakukan. Nah, itu adalah rumusan masalah. Gitu kan ya. Apakah ini berdampak? Apakah ini berpengaruh? Pasti kan kita berpikir seperti itu ya ketika mau meneliti. Apakah batang pohon toge ini akan tumbuh dengan pupuk yang bagus, apakah berpengaruh, itu kan sebuah rumusan masalah. Maka dengan adanya pemikiran rumusan masalah seperti itu, kita akan lakukan eksperimen. Ya. Jadi yang pertama adalah membuat rumusan masalah. Nomor 20. Peralatan yang sering digunakan untuk melakukan eksperimen di laboratorium dan ini banyak sekali yang salah. Ya, banyak sekali yang salah di nomor 20 ini. Padahal gampangnya sebenarnya. Yang sering digunakan pada laboratorium kimia, walaupun semuanya ini di laboratorium ada, gitu ya, tapi yang ada di laboratorium kimia. Pertama, gelas ukur udah pasti. Tabung reaksi, iya. Jangka sorong tuh kalau kalian nggak tahu tuh ya seperti penggaris bentuknya, tapi buat mengukur ketebalan koin gitu ya, ketebalan uh, meja gitu itu pakai jangka sorong gitu ya. Ini adanya di fisika, jadi data-data fisika. Terus jadi ini bukan ya. Terus penjepit tabung, ya untuk tabung reaksi gitu ya, penjepit tabung. Mikroskop, apakah mikroskop digunakan untuk laboratorium kimia? Jarang sekali ya, karena kita mainnya bersama larutan, jadi mikroskop ini lebih ke arah biologi gitu ya. Maka ini jawaban yang benar ada 1, 2, dan 4 jawaban yang benar, karena banyak yang jadinya 1, 2, 3 atau 3, 4, 5 seperti itu. Itu perlu diperhatikan dengan baik terkait peralatan. 1, 2, 4. 21. Alat yang digunakan untuk mengukur volume serta membuat larutan dengan volume tertentu. Nah, di sini membuat larutan, mengukur. Jadi dia mengukur dan membuat larutan ya. Itu jawabannya yang benar adalah gelas ukur. Karena ada juga yang jawab gelas kimia, ada juga labu elemen. Kalau gelas kimia itu bentuknya seperti ini. Ada di bawah ya. Ini gelas kimia. Gelas kimia. Terus gelas ukur seperti ini. Nah, ini gelas ukur. Gelas ukur ya. Jadi, di gelas kimia, gelas ukur. Kalau misalnya untuk mengukur, nah maka ini yang dibutuhkan. Kalau ini dia tidak teliti nih, hanya 100, 200. Kalau kita mau bikin larutan 150, maka 50-nya di mana nih? Misalnya di tengah-tengah, belum tentu tengah-tengahnya 50. Ya, maka yang dengan ketelitian tertentu ya adalah gelas ukur. Karena kita akan mengukur. Dan membuat larutan juga di sana gitu ya. Karena dengan volumenya tertentu. Oke, di nomor 22. Alat di atas digunakan untuk ini merupakan tabung reaksi. Ini juga ada beberapa yang masih salah ya gitu. Hanya beberapa sih, tidak banyak. Jadi ada yang buat membuat larutan dan mengukur volume larutan. Ada yang jawabnya seperti itu. Padahal membuat larutan itu tidak di sini karena ini kecil bentuknya ya, tidak besar. Jadi ketika membuat larutan yang banyak kita tidak bisa di sini gitu. Jadi ini nggak ada ukurannya gitu, dia nggak ada ukurannya. Jadi tidak bisa untuk mengukur volume larutan juga tidak bisa.
membuat larutan juga seberapa nggak tahu, tapi untuk mereaksikan aja. Jika misalnya zat padat dengan apa gitu ya, sedikit beberapa tetes, kalau misalkan untuk mereaksikan tabung reaksi, namanya juga reaksi ya, pasti dia mereaksikan zat kimia. Oke, nomor 23, ruang laboratorium kimia tidak boleh digunakan untuk, nah ini juga logika ya, tidak boleh melakukan percobaan kimia ya boleh, diskusi hasil percobaan kimia juga boleh, tempat belajar teori, oh misalnya kelasnya lagi kebanjiran gitu ya di lantai 1, terus laboratoriumnya ada di lantai 2, ya boleh nggak belajar teorinya di kimia di laboratorium kimia ya boleh ya. Terus tempat makan dan minum, apakah kita boleh makan dan minum di laboratorium kimia? Tentu saja tidak boleh ya. Terus tempat membuat kesimpulan dari percobaan, iya ketika kita sedang melakukan percobaan, maka kita membuat kesimpulannya di laboratorium kimia gitu. Untuk tempat makan dan minumannya, tempat makan dan minum tidak. Kenapa? Di situ ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jika kita makan dan minum sembarangan di laboratorium kimia akan merusak makanan tersebut gitu ya, keracunan misalnya. Jadi yang tidak boleh untuk makan dan minum. Yang keempat, tanda di atas bila berada pada bahan kimia berarti sifat ini adalah menyebabkan iritasi ya. Ada juga yang beracun, kalau beracun itu tengkorak. Korosif itu yang tangan ada tanda tetesnya gitu ya. Itu korosif. Bahan terlarang karena dia silang jadinya terlarang gitu ya. Bukan, ini adalah bahan iritasi. Ini juga termasuk perlu dibaca-baca lagi ya terkait simbol-simbolnya. Kemudian alat laboratorium yang bernama gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume, dan tadi kita sudah lihat juga ya, maka jawabannya adalah yang E. Karena ini tabung reaksi untuk mereaksikan. Ada juga yang menjawab ini, Erlenmeyer. Ini namanya tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer ini untuk mereaksikan juga, mereaksikan zat kimia dengan skala yang besar ya. Kalau ini skalanya kecil nih tabung reaksi. Ini ada labu ukur. Labu ukur ini untuk mengukur volume larutan, namun sudah diketahui volumenya ya, misalnya hanya 50 yang benar-benar seperti itu. Gitu. Ini juga namanya gas kimia, ini buat mereaksikan atau hanya untuk pemanasan misalnya ya. Karena kalau misalnya di tabung reaksi gampang pecah gitu. Ini jadi jawabannya untuk mengukur dan mereaksikan bisa dengan gelas ukur. Kemudian fungsi dari gas laboratorium kimia. Nah, ini banyak juga yang terkecoh. Nah, ini tuh dari cipratan atau tumpahan bahan kimia. Ya, ini udah pasti karena tubuh ya. Kalau pakaian sehari-hari tidak mungkin ya. APD aja cuma tenaga kesehatan gitu ya. Mungkin nggak mungkin juga pakai sehari-hari pakai jas laboratorium. Maka melindungi tubuh, semua tubuh kita. Karena kan itu jas ya. Kalau misalnya kepala, tidak mungkin kepalanya pakai jas lab, juga kan tidak gitu ya. Terus mata enggak, misalnya pakai kacamata lagi. Melindungi tubuh dari pecahan alat kimia. Nah, tidak gitu kan. Kalau alat kimia pecah, kan logikanya dia itu berkain kan gitu. Kain, tadi pecahan kaki ya tidak gitu. Jadinya cipratan atau tumpahan bahan kimia ya. Oke, berikut yang tidak termasuk alat keselamatan kerja. Keselamatan. Kita di sini tuh ada poinnya keselamatan. Beda ya keselamatan dan keamanan gitu. Keselamatan. Oke, sekarang kita lihat di sini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk. Kacamata keselamatan iya untuk melindungi mata. Ini adalah sepatu boots ya, karena di laboratorium kita harus memakai sepatu, lebih baik juga yang sepatu panjang ini, ya karena ketika tertumpah misalnya ke kaki gitu ya, kalau misalnya pakai sandal bisa berbahaya. Nah, ketika misalnya ke kaki ke sini atau ke sini gitu ya, lipatnya itu aman. Gitu. Sarung tangan, iya, pasti ya. Nah, ini adalah masker, masker juga iya termasuk gitu ya, termasuk keselamatan agar tidak terhirup, maka jawaban yang benar adalah yang karena ini bukan keselamatan. Untuk apa
apa nih keselamatan, melindungi apa di diri kita? Kan tidak ya. Ini namanya alat laboratorium. Oke, nomor berikutnya, eksplosif atau mudah meledak. Misalnya gampang ya, di sini. Ini ada yang jawabannya B, mudah meledak nih, ingat aja, dia simbolnya seperti ini. Nah, ini mudah terbakar ya, tapi kalau ada yang bolanya seperti ini, artinya dia mudah teroksidasi. Ada O, berarti oksidasi, ingat aja gitu ya. Ini seperti api kebakar, ini beracun, dan yang tadi dia iritasi. Oke. Langkah pertama yang dilakukan bila tangan terkena zat kimia. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah, bolehkah kita mengelap dengan kain? Tentu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika bahan kimia itu kalau kita pakai lap kain mana tambah luka ya. Memberi obat luka juga tidak boleh. Gitu. Nanti kena yang korosif, yang berbahaya, terus kita kasih obat luka makin berbahaya gitu ya. Makin bereaksi obat luka dengan zat kimianya. Menggaruk, dan kalau kita garuk, kena lagi tangan yang satu lagi yang buat garuk gitu ya. Membersihkan bagian yang terkena dengan air mengalir dan sabun, iya. Dan sabun ini juga tidak semuanya bisa pakai sabun, jadi harus pakai air yang mengalir dulu. Ketika sudah tidak terjadi lepuhan atau misalnya tidak terjadi luka, boleh diilas dengan sabun. Membersihkan dengan kapas dan alkohol, tidak bisa ya, karena ketika misalnya kita tumpahan alkohol terus dicampur lagi dengan alkoholnya yang berbahaya ya dalam konsentrasi yang tinggi, maka juga berbahaya. Maka namanya paling aman adalah membersihkannya dengan air mengalir. Boleh nggak airnya air kobokan misalnya, air yang diam gitu ya, tidak mengalir, tidak boleh juga gitu, karena nanti bakterinanya akan tetap ada di situ juga. Jadi airnya harus mengalir. Oke, yang terakhir, di bawah ini pernyataan yang benar terkait keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium adalah yang benar. Keselamatan menggunakan tes laboratorium sudah pasti ya, ketika sesudah masuk, tapi ketika sesudah. Jadi kalian masuk dulu baru gunakan jas lab, boleh nggak? Tentu tidak boleh ya, tidak boleh. Terus mencium bahan kimia langsung, bahan kimia terus langsung dicium, itu tidak boleh juga gitu. Tidak boleh. Jadi harus cara menyiumkannya itu seperti ini, bau-bauin dulu gitu. Jadi aturan itu mencari udara gitu ya, tidak boleh langsung dihirup seperti itu karena berbahaya. Setelah praktikum, alat-alat harus dibersihkan dan bahan-bahan ditempatkan sesuai sifat bahannya. Iya betul ya. Terus mencicipi bahan kimia agar mengetahui rasanya. Misalnya, wah itu ada asam klorida gitu, ini asam deh, terus dicobain. Nah, asam klorida itu kan berbahaya, bersifat korosif, mudah meledak juga gitu. Jika dicicipi, nggak semua bahan kimia itu bisa dicicipi gitu ya. Lakukan percobaan secara dekat-dekat antar teman. Nah, ketika di laboratorium memang kita tidak boleh berdekatan dengan teman. Ketika teman yang misalnya tumpah, terus kesenggol atau apa, itu bakal berbahaya. Maka jaraknya itu sekitar 30 cm ya. Yang paling dekat sekali itu 30 cm, sekitar 30 sampai 60 cm untuk berjaga jarak. Salah, maka yang benar adalah yang C. Ya, banyak yang menjawabnya adalah A karena menggunakan jas laboratorium. Ya memang benar, tapi kita baca lagi ketika sesudah masuk laboratorium. Jadi kita masuk laboratorium dulu, terus kita baru gunain. Itu udah yang oke. Nah, ini jawabannya sudah pasti benar ya. Sudah 100. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik dan dibaca dengan teliti, karena sesungguhnya belajar kimia itu memang sulit ya. Belajar kimia itu memang sulit, perlu pemahaman dan konsentrasi. Baik, sekian dari saya. Semangat terus belajar kimia, karena chemistry is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.